Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk materi matematika di kelas 8 SMP bab kedua di semester genap ini, yaitu tentang sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Tapi sebelum kita membahas keempat bagian ini, sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring dari lingkaran, yuk sama-sama kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu lingkaran dan ada unsur-unsur apa saja di dalam lingkaran tersebut. Lingkaran adalah suatu kurva tertutup di mana semua titik pada lingkaran berjarak sama terhadap suatu titik tetap, yaitu titik pusat. Ini merupakan definisi dari lingkaran. Jadi lingkaran merupakan suatu kurva tertutup. Semua titik pada lingkaran berjarak sama terhadap suatu titik, yaitu titik pusat. Dan kita akan mengenal unsur-unsur apa saja yang ada di dalam lingkaran tersebut. Ya, ini dia kurang lebih ada 8 unsur atau bagian yang ada di dalam lingkaran. Ada yang disebut dengan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, apotema, dan juga juring. Apakah teman-teman sudah mengenal ke-8 unsur ini? Jika belum, sama-sama kita berkenalan dengan 8 unsur yang ada dalam lingkaran ini. Titik pusat. Yang disebut titik pusat adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Ya. Misalkan di sini saya namakan O, berarti titik pusatnya adalah titik O ini. Selanjutnya jari-jari. Teman-teman pasti sudah tahu ya yang mana yang disebut dengan jari-jari. Ya, jari-jari itu merupakan panjang dari titik pusat terhadap titik yang ada dalam lingkaran tersebut. Misalkan di sini ada titik A, maka O ke A atau garis OA itu disebutnya adalah jari-jari. Dan panjang jari-jari ini selalu sama. Misalkan saya di sini punya titik B, lalu ditarik garis dari O ke B, maka panjang OB itu akan sama dengan panjang OA. Ini adalah yang disebut dengan jari-jari. Selanjutnya ada yang disebut dengan diameter. Apa itu diameter? Diameter ini merupakan garis yang menghubungkan titik yang ada di dalam lingkaran dan melalui titik pusat. Contohnya misalkan saya punya titik C di sini, dan jika saya hubungkan dari titik A ke titik C, dan ini melalui titik pusat O-nya terlewat gitu ya, kita lihat di sini, maka garis A ke C ini disebutnya diameter. Selanjutnya ada yang disebut dengan busur. Nah, busur ini merupakan garis lengkung yang menghubungkan antara dua titik yang ada di dalam lingkaran. Misalkan di sini bisa kita lihat ada titik A dan ada titik B. Nah, garis yang melengkung ini ya antara A dan B ini disebutnya busur. Busur itu ada busur yang kecilnya, berarti yang ini AB, yang bagian ini merupakan busur yang kecilnya. Ada busur yang besarnya. Busur yang besarnya yang mana? Yang menghubungkan A dengan B, berarti yang ini. Ya, ini garis lengkung yang menghubungkan A dengan B, gitu ya. Dan itu yang besarnya. Ini juga antara titik B dengan titik C, ini ada garis lengkung. Nah, ini juga disebutnya dengan busur. Ya. Selanjutnya teman-teman ada yang disebut dengan tali busur. Nah, tali busur ini garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kalau tadi garis lengkung ya, bedakan ya. Kalau busur itu garis lengkungnya, kalau tali busur ini merupakan garis lurusnya. Misalkan di sini saya buat garis. Nah, ini disebut dengan tali busur. Jadi bedakan ya. Jadi kalau misalkan yang melengkungnya tadi ini disebut busur. Kalau yang lurusnya ini disebut dengan tali busur. Oke, selanjutnya ke unsur yang selanjutnya ada yang disebut dengan tembereng. Yang disebut tembereng itu adalah suatu daerah. Jadi bukan garis, bukan titik, tapi daerah ya. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, daerah yang ini ya, ini disebutnya tembereng. Yang dibatasi oleh busur dan tali busur, itu disebut tembereng. Selanjutnya ada yang disebut dengan apotema.
Apotema merupakan garis lurus yang menghubungkan dari titik pusat ke tali busur, ya, dari titik pusat ke tali busur. Kita buat garis lurus. Nah, ini garis lurus ini merupakan apotema, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir ada yang disebut dengan juring, ya. Juring ini adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, gitu ya. Misalkan dari sini ya, O ke C itu ada, O ke B itu merupakan jari-jari, O ke C juga jari-jari. Nah, daerah yang ada di antara COB yang di sini ini merupakan juring, gitu ya. Begitupun untuk daerah yang ada di AOB, jika semuanya ini kita arsir, maka itu juga merupakan juring. Itu untuk unsur-unsur lingkaran. Teman-teman diingat baik-baik ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sudut. Kita akan mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari sudut dan bagaimana cara menuliskan sudut. Sudut ini terbentuk karena ada dua garis, ya. Karena minimal ada dua garis ini, maka akan membentuk suatu sudut, ya. Nah, sudut yang terbentuk ini kita sebut dengan titik sudut. Jadi titik O ini disebutnya adalah titik sudut. Sedangkan dua garis yang membentuknya tadi ini disebut dengan kaki sudut. Jadi di sudut itu ada yang disebut dengan kaki sudut, ada yang disebut dengan titik sudut, ya. Teman-teman bisa bedakan ya. Jadi garis yang ini, yang OA dan OB ini merupakan kaki sudut, sedangkan titik O-nya ini disebutnya titik sudut. Ya. Untuk penyebutannya ini bisa kita sebut ini adalah sudut O, gitu ya. Jadi sudut yang di sini ini kita sebutnya adalah sudut O. Atau kita bisa sebut sudut AOB atau BOA, gitu ya. Jadi jika menyebut sudut, ya, dan menyebutkan dari kaki sudut yang membentuknya, maka dari titik awalnya ya disebutnya jadi AOB atau BOA. Tidak boleh OAB. Kalau OAB artinya sudutnya terbentuknya nanti adanya di sini ya, di titik A. Nah, itu baru OAB. Tapi kalau yang kita maksud adalah sudut yang di sini yang di titik O, maka kita menyebutnya AOB. Atau jika dinotasikan dalam bentuk matematika, kita bisa menggunakan notasi seperti ini. Lalu kita sebutkan garis-garis yang membentuk sudut tersebut. Tadi AOB seperti itu ya. Atau sudut BOA. Itu dia pengertian tentang sudut, dan selanjutnya nanti minggu depan kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Demikian untuk materi hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.